Hai guys, di video kali ini gue pengen ngebahas TikTok Trend Report tahun 2025 yang baru aja dirilis. Dan gimana insight-insight dari sini bakal membantu lu untuk brand, untuk creators, dan juga untuk agency maju ke depannya dengan strategi kreatif yang lebih konkret di tahun 2025. Langsung aja kita masuk ke reportnya. Oke, jadi langsung di sini, ini adalah TikTok Trend Report yang dilakukan oleh Brandcamp ya. Kita lihat di page pertama ini dia ngomong tentang metodologinya. Jadi dia ngejelasin risetnya itu berdasarkan metodologi apa. Karena untuk orang-orang yang paham riset ini penting untuk memvalidasi seberapa valid data yang disajikan di sini gitu. Ini ada penjelasan tentang Brandcamp-nya, kemudian trend timnya seperti apa. Oke, jadi ini dijelasin, nanti kalian bisa baca sendiri aja. Para simpelnya sih mereka ada beberapa ya, research studies-nya tuh ada beberapa di sini. Kemudian ini market yang di riset apa aja. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan di sini sampelnya kebanyakan diambil dari market US, UK dan Australia. Ini juga di sini US dan Kanada, US Kanada. Ini banyak di Eropa. Kemudian ada Indonesia juga, understanding Gen AI perception on TikTok. Sehingga kalau kita mau mencari korelasi sebenarnya masih masuk ya. Oke. Kemudian ada Science of TikTok comment section. Di sini based on US, UK dan Kanada. Dengan Science of Image ini ada Indonesia juga kayak gitu. Di sini dijelasin juga metodologinya, tapi terlalu teknikal nggak perlu kita lanjutin. Di sini dijelasin creative storytelling opportunities on TikTok are endless. Jadi fokus memang tetap ujung-ujungnya storytelling di TikTok gitu ya. Berbeda dengan Instagram, berbeda dengan LinkedIn, berbeda dengan probably YouTube gitu. Tapi TikTok punya stylenya sendiri yang tetap itu menjadi ciri khas TikTok dan user-user pada TikTok. Kemudian untuk Brandcamp dijelasin siapa mereka. Oke. What's next? Secara conclusion. Oke. Di sini bilang brand fusion, identity osmosis dan creative catalyst. Di sini dibilang are you ready to adapt to new demands of your consumer for more. Di sini sih kasih tahu signal satu kreator spread, berarti kan semakin banyaknya supply kreator semakin banyak, dan di sini akan jelasin gimana caranya brand itu bisa memanfaatkan diversity yang ada dari kreator yang ada saat ini gitu untuk bisa melakukan campaign mereka. Trust fund, gimana konten ini bisa spark conversation karena pada akhirnya orang nonton kreator-kreator yang mereka percaya. Kemarin gue sempat baca kenapa influencer itu bisa menggantikan perannya pakar gitu, pakar expert gitu ya, karena pada akhirnya kita sebagai audiens akan melihat siapa yang bisa membawakan dengan cara yang paling relevan dan paling menarik gitu. Permasalahannya pakar-pakar ini suka nggak relevan gitu. Constant confident ya kan, kemudian ada identity osmosis, power of perspective, girls are girling in our era. Creative catalystnya ada AI issues everyday, remix recycle dan comments to cart. Nah kalau misalnya gue ngelihat secara keseluruhan dari poin di sini, ini banyak korelasinya dengan tren video yang udah kita bahas di sini gitu ya. Tapi kita coba untuk resapin lagi ke ground rootsnya supaya kita bisa ngelihat bahwa tren ke depan tuh punya benang merah yang sangat mirip-mirip. Di sini gue jelasin ke brand fusionnya ya. Dynamic state where brand gains renewed vigor, becoming more responsive and ready to build lasting bonds. Jadi konsepnya balik lagi ke bagaimana sebenarnya brand saat ini bisa mendekatkan dirinya kepada audiences. Bukan lagi sebagai brand yang berdiri sebagai entity, tapi brand sebagai manusia. Bisa menjadi bagian dari perjalanan proses audiens yang bertumbuh. Di sini artinya brand who want to build lasting bonds with their customers need to bridge the gap between representation and connection in advertising. Membangun korelasi, membangun koneksi bersama audiensnya. Jadi kita nggak bisa lagi nih tipikal brand yang hanya maunya sifatnya product selling, yang sifatnya brand centric, nggak mau lagi mendengarkan apa yang menjadi keresahan atau aspirasi dari konsumennya. Justru bagaimana caranya kita mengubah persepsinya brand berbicara untuk menyambungkan aspirasi dari audiensnya, sehingga menjadi brand yang mendengar instead of brand yang coba untuk memaksa orang. Ya, di sini dibilang juga creator spread. Jadi as communities seek trusted voice, more people are becoming creators. Betul bahwa semakin banyak orang yang teraspirasi untuk menjadi content creators. Mau itu di TikTok, mau itu di YouTube, mau di Instagram kayak gitu ya. Karena apa? Memang kreator ekonomi itu luar biasa pesat perkembangannya. Tapi penyataannya nggak semua orang itu sukses untuk menjadi content creator. Ada yang sukses, ada yang enggak.
Dan di sini yang dibilang apa sih dari reviewers yang tipikalnya sangat silent, quiet, tapi sampai yang karakternya aneh. Tuh, jadi ini bukan soal the loudest voice, tapi bagaimana ini akan memberikan impact juga. Di sini dibilang bahwa the traditional 70-20-10 marketing budgets are not designed to influence at the pace content creation and expectation are happening. Jadi memang goalsnya adalah bagaimana brand pada akhirnya bisa berkolaborasi dengan berbagai macam level tier creators. Artinya apa? Kesempatan besar untuk para nano influencers kalau menurut gue ya. Jadi terlepas dari followersnya, terlepas dari kualitas kontennya, nggak bisa. Kualitas konten tetap nomor satu. Engagement juga menjadi prioritas. Tapi numbers of followers itu nggak lagi jadi prioritas, in my opinion. Karena semakin banyak brand itu dibicarakan, even at the lowest atau smallest creators, itu akan bisa membangun social influence. Oleh karena itu, menyebarkan campaign dengan berbagai macam tier influencer, tier creators akan jadi solusi yang menarik di tahun 2025 untuk para brand. Artinya kesempatan untuk para content creators yang selama ini mungkin belum kebagian. Jadi fokus content creator saat ini adalah meningkatkan kualitas mereka supaya bisa dilirik. Oke, gue siapa drive impulse purchase. Karena gue pribadi juga sebenarnya dari content creator apapun itu yang menurut gue nggak gede-gede banget, tapi konten yang menarik itu bisa menginfluence gue. Creator spread ini dijelasin juga konteksnya ya. Visual cues di sini, not over edited. 2025 bakal menjadi tahun di mana kita mulai enak dengan tipikal konten-konten yang over edited. Sesuatu yang otentik, sesuatu yang raw, sesuatu yang apa adanya itu akan menjadi trending. Oleh karena itu brand juga bisa mengadjust bagaimana mereka berkomunikasi bahwa produksi konten nggak melulu selalu harus high production, tapi sesuatu yang relatable dan make sense. Trend signal kedua, trust fund. Balik lagi, semua hal pasti akan dimulai dengan kepercayaan. Dan content creator dengan cara mereka yang unik, dengan karakter mereka, itu yang membangun kepercayaan dengan audiensnya. Oleh karena itu, ketika brand juga mau membangun kepercayaan dengan audiensnya, harus dimulai dengan sesuatu yang relevan juga. Sebenarnya paling gampang adalah benchmarking. Gimana sih caranya content creator itu berkomunikasi? Brand juga harus melakukan hal yang sama. Artinya bukan brand sebagai entity, tapi brand sebagai persona. Ya, dibilang di sini true street interviews, behind the scene moment, shared insight gitu. Jadi sifatnya nggak melulu soal product selling, tapi bagaimana brand juga menunjukkan prosesnya. Ya, focuses on bold statement driven marketing that prioritize making a splash. Nah, ujung-ujungnya content that sparks conversation. Fokusnya apa? Gimana caranya konten yang kita buat menghasilkan conversation. Percuma visual konten kita bagus, tapi kalau nggak bisa menghasilkan conversation, atau kita sebagai brand memaksa orang untuk melakukan conversation dengan kita, tapi sebenarnya kalau kita sebagai nonton kontennya, itu pun kita nggak tahu mau ngobrol apa gitu. Jadi tricky partnya di situ. Di sini bilang 40% of TikTok users feel that brands that showcase their personality through content are more relevant to them. Ya, jadi ini poinnya ada di sini gitu. Di sini caranya gimana? Bisa dengan live events gitu ya. Live itu satu hal yang menurut gua direct interaction, ngobrol. Kemudian ada macam-macam, ini banyaknya Renault ngapain dia 5 show kayak gitu. Kemudian live ya kan, in real life seperti apa. Di sini dibilang nih constant confident untuk trend signal nomor 3. Sebagai community dan kreator, grow closer to the brand they love gitu ya. They expect brand to act as consistent partner. Bayangin, nyambung dengan tadi kan, consistent partner, investing in shared growth. Jadi growingnya bareng-bareng. Artinya apa? Ketika kita sebagai brand bisa mengikut sertakan audiens kita dalam perjalanan, misalnya kita product development, kita mengajak sertakan mereka, ya kan, kita ngobrol sama mereka, minta feedback dari mereka. Ini sebenarnya konsepnya sama kayak FGD ya. Kalau biasanya kita mau bangun produk itu biasa kita lakukan FGD, tapi close, ini kita bisa itu open for public. Sehingga apa? Ketika kita sebagai brand melaunching sebuah produk yang sebenarnya itu di crafting bareng-bareng bersama dengan audiens, maka mereka pasti akan happy. Karena apa? Mereka merasa didengarkan. Oleh karena itu, balik lagi mengerti sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dari audiens kita gitu, sehingga dan bangun produknya bareng-bareng. Ya, di sini dibilang apa?
visual cues-nya bisa dimulai dengan human emotion, dengan adding expressive eyes, lip to your product, mascot gitu. Dan optimizing creative supply chain di sini. Simple, dari mulai planning, ya kan, define objective, create briefnya, kemudian dari ideation, generating concept, crafting, creative direction, setelah itu production, creating, editing, exporting content asset, kemudian tracking engagementnya, ROI-nya. Kalau tadi kita ngomong tentang conversation, maka kita bisa lihat apakah konten yang kita produce, kita udah publish, itu menghasilkan conversion atau enggak. Kalau misalnya enggak, artinya ada yang salah. Itu yang bisa kita lihat. Apa yang perlu kita evaluate lagi di sini ya, di-evaluate lagi, di-ideation lagi, kemudian production lagi, kemudian kita tracking lagi. Kalau berhasil, kita scale up kontennya ya, melalui different platform dan channels. Kemudian kita lihat, lanjutin, dan kita evaluasi lagi. Next, kita masuk ke identity osmosis. Kalau menurut gue ini juga penting, karena dari sini kita ngomong power as perspective. Jadi kalau gue melihat adanya shift gitu, ketika sekarang ini tipe konten seperti POV yang niche itu benar-benar diterima sama masyarakat dan orang suka ya. Kemudian showcasing people with disabilities slaying in daily life gitu. Jadi ini ngajak karena memanfaatkan perspektif dari brand untuk berinteraksi. Karena pada akhirnya perspektif itu adalah satu hal yang unik yang mungkin gak dimiliki oleh orang lain. Kalau kita ngomong tentang teori, apa yang ada di Google, apa yang ada di internet, itu kan semua itu typically templates ya, sama ya. Tapi dengan kita menambahkan sedikit perspektif, itulah hal yang unik. Dan probably itu bisa menimbulkan pros and contrast. Karena ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang setuju, nggak setuju. Tapi disitulah terjadi conversation, seperti yang tadi kita bahas bahwa conversation gitu. Di sini, we once had a limited view of real life representation, shaped by what marketers deem relatable or sellable. Jadi di sini menjawab gitu bahwa karena marketing itu sifatnya untuk nge-shaping perspektif, maka untuk orang-orang yang bisa menampilkan niche perspektif itu akan jadi attention buat orang-orang. Ya, di sini 81% of social video platform users say TikTok helps them to discover new topic or trends they don't know they like. Gitu. Jadi kalau perspektif yang kalian sampaikan itu bagus, it is very beneficial. Dan sifatnya bentuknya gimana ini? Ya kalau misalnya lihat tipikal orangnya talking heads, ya kan, nggak kebanyakan setup, nggak terlalu di setup, apa adanya, otentik. Jadi menggabungkan tipikal eye contact dan juga perspektif yang ada di kepala kita. Gitu. Menurut gue itu udah jauh lebih cukup untuk mendorong konteks power perspektif ini. Yang kedua, girls are girling. Kalau kita ngelihat sekarang ini banyak banget movement yang berhubungan dengan wanita, ya. Dan wanita ini kan memang market segmen yang luas dan seringkali underrated gitu ya. Nah, disinilah movement girlhood itu akan menjadi topik naik. Gitu. Kalau misalnya di video trending yang kita bahas di Linting, itu kita ngomongin tentang the age of imperfection, bagaimana semua hal-hal yang sifatnya selalu beauty, glow up gitu, trennya akan dibalik menjadi glow down, sesuatu yang flow is acceptable gitu. Maka di sini akan ngambil ke arah situ juga, bagaimana girlhood ini selama ini dilihat sebagai one dimensional concept, dismissed as superficial and wrapped in pink bow, ya kan? Maka nextnya, female inclusivity will be integral to brand bottom lines. Oleh karena itu, buat kalian yang punya campaign-campaign bersama dengan wanita, menurut gue ini akan jadi momen yang menarik untuk di-push. Ya, kita lanjut. In our era, di sini ngomongin tentang nostalgic marketing, ya, nostalgic era. Kita juga udah pernah bahas ini di video Linting, dan ini diafirmasi di TikTok Trends ini, bahwa bagaimana ketika kita coba untuk ngomongin sesuatu yang sifatnya aspirasional, sesuatu yang kayak nih 30 before 30 bucket list, kemudian prioritizing achievement, mental health, personal happiness, individual growth gitu kan. Traditional life stage marketing ini kembali dihadirkan lagi kayak gitu, with more intimate personal goals. Dan ini menurut gue bagus, konten-konten yang sifatnya santai, relatable, dan semua orang pasti punya hal ini gitu. Maka itu dengan kita melakukan tipikal konten seperti ini, balik lagi ya, ini akan menjadi momentum dan traction buat kita. Traditional milestone clash with past societal norms, leaving people with FOMO and anxiety about falling behind.
Ini yang terjadi selama ini. Ya, jadi membalikan lagi narasi-narasi seperti itu bakal jadi bagus. Contohnya di sini words of affirmation, sharing personal goal, we are all in this together, gitu kan. Jadi ngajakin yang sifatnya lu nggak sendirian kok. Ini adalah perjalanan kita bareng-bareng. Jadi membangun community based on keresahan bareng-bareng. Kayak gitu. Di sini juga case study dari Vietjet ya, connecting global audience at scale and efficient manner. Ngomongin tentang maintain cost. Dia pakai AI generated avatars using authorized footage of brand ambassador gitu. Impactful messaging. Ini kalau di sini lihat deh, emerging communities juga yang menarik, rata-rata hopecore ini kan yang sifatnya spreading positivity and optimism on TikTok, affirmation, self care, Delulu yang Gen Alpha, Mom Talk ya. Banyak banget sekarang ibu-ibu yang sharing di TikTok dan itu juga dapat traction luar biasa. Ngomongin sama tentang girlhood, tentang womanhood, masuk ke sini. Sports talk juga sama, karena pasca COVID semua orang sekarang mulai health concern, makanya kegiatan yang berhubungan sama sport itu juga naik. Corporate talk udah nggak usah ngomong, ini salah satu topik yang paling happening. One day as a manager apa, one day as apa gitu ya. Corporate buddies yang nakal-nakal, office siren, woman in STEM ya kan, matematika, science itu. Jadi woman-woman yang bisa menunjukkan dirinya pintar dan smart itu juga dapat jadi daya tarik. Contohnya seperti kayak Teresa Learn gitu ya. Finance bro ya kan, started as workplace stereotypes but now spill into everyday life. Ini juga keren. Nostalgia care nostalgia core kok care. Ini juga sama ya kan, penting nostalgia ekonomi tadi, retro gaming, Y2K, mob wife, grand influencer. Ini siapa? Older generation. Kalau kita ngelihat seperti ini, sebenarnya kita bisa narik satu benang merah bahwa semua orang punya kesempatan. Mau itu dari yang paling muda, mau itu dari middle ages, mau itu dari yang senior. Semuanya punya kesempatan untuk berkarya lewat TikTok. Karena semua punya marketnya. Tergantung hal apa sih yang mau kita bagikan. Gitu. Ini terakhir mungkin ya, kreatif katalis. Dibilang nih AI is everyday. Probably kita masih sibuk untuk takut dengan AI yang rahasia menggantikan manusia. Tapi enggak. Ingat bahwa AI hanyalah tools, enabler yang membantu kita untuk bisa semakin simpel dalam melakukan semua hal. Oleh karena itu, ya ini peran kita sih sebenarnya untuk mempelajari teknologi apa yang lagi berkembang dan teknologi apa yang lagi berjalan, sehingga kita paham bagaimana membuat AI sebagai alat bantu kita untuk berkarya lebih banyak lagi. Jadi tidak menggantikan kita. Ya, di sini dibilang juga nih animation, reimagine gitu, untuk yang nggak bisa gambar, kita bisa pakai Gen AI untuk menghasilkan image yang keren-keren gitu. Remix recycle, bagaimana kita juga bisa merecycle lagi konten-konten yang udah lama menjadi satu hal yang fresh dengan bantuan Gen AI, dengan bantuan format yang berbeda saat ini. Dan satu hal yang menarik buat gue dari TikTok adalah kita tuh nggak masalah kalau kita harus melakukan recycle terhadap konten kita. Karena sifatnya TikTok itu kan sebenarnya distributing konten. Jadi kalau konten yang sama kita recycle, itu sebenarnya should be okay. Ini di sini juga bilang ya, meme worthy. Jadi misalnya kalau kemarin itu ngomong talking head, bisa kita jadiin meme sekarang, bisa jadiin text based juga sekarang gitu. Comment to cart. Nah, ini juga menarik. Kalau tadi kita ngomong tentang FGD, nah ini bagaimana kita memanfaatkan kolom komen sebagai wadah untuk kita bisa melihat aspirasi dari audiens kita seperti apa gitu. Nih tipikalnya ini kan, the comment section is the new focus group gitu. Dan di sini 68% TikTok user say brand should use the comment section to better understand their consumer. Oleh karena itu, membangun topik yang lebih terbuka, transparan, dan juga mengajak user kita untuk berpartisipasi, itu adalah langkah yang tepat untuk bisa membangun bonding dengan audiens kita, sehingga dengan adanya audience loyalty ini, otomatis dari comment to cart, dari diskusi ke dalam conversion dan transaction. Dan itulah pasti yang mau dicari oleh semua brand pada saat ini, ya kan? Oke, kalau kita mau konklusiin, sebenarnya kita punya 3 pilar ya. Satu ya,
Satu, kreator spread bet. Gimana kita memanfaatkan jumlah supply kreator yang banyak untuk brand kita bisa berkolaborasi dengan mereka sehingga menambah distribution dan visibility. Kedua, trust fund, gimana kita membangun kepercayaan bersama mereka, dan juga bagaimana konten-konten yang kita hasilkan itu bisa lebih fun dan juga memberikan manfaat buat audiens kita. Ada beberapa perspektif bagaimana kita bisa menampilkan POV video yang sangat niche, dan girls are girly, fokus ke womanhood karena ini market yang lagi trending dan rising. Kemudian in our era, bagaimana kita bisa membangun skrip yang dan berhubungan dengan konteks nostalgic juga di era situ. Lalu bagaimana kita memanfaatkan AI untuk membantu semua proses dalam kehidupan kita. Lalu dynamic recycle, bagaimana memanfaatkan konten-konten trending dengan cara yang berbeda. Dan terakhir, bagaimana membangun conversation yang pada akhirnya membangun loyalty dan juga conversion. Jadi kalau misalnya dari poin-poin ini, hal apa yang paling men-trigger kreatif idea kalian untuk mulai diimplementasikan ke brand kalian? Terus juga di kolom komen ada pertanyaan atau topik-topik apa yang pengen dibahas selanjutnya lagi. Dan jangan lupa di like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.